Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya dari bab 6, yaitu pembentukan brand possession. Ya baik, kita masuk ke pendahuluan ini. Bagaimana yang dimaksud itu adalah positioning. Pembentukan brand positioning. Itu adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan brand atau produk agar dapat bersaing dengan kompetitornya sebagai cara dilakukan oleh perusahaan brand atau produk agar dapat menciptakan positioning yang diharapkan di masyarakat. Seperti itu dari pendahuluan pembentukan brand positioning. Lanjut ke sub B, yaitu definisi dan konsep brand positioning. Brand positioning ini, persepsi ini didasarkan pada ruang yang berbeda yang dimiliki merek dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan merek pesaing, seperti itu. Mungkin bisa dipahami yang maksud dari persepsi ini berdasarkan pada ruang yang berbeda. Yang maksud itu definisi konsepnya brand yang akan kita lakukan atau kita pasarkan atau kita akan jualkan, yang akan kita jualkan ini dasari dengan berbeda dengan merek atau produk yang lainnya atau brand yang lainnya, kompetitor yang kita punya, seperti itu. Kita masuk ke C, sub C, yaitu elemen penting dalam brand positioning. Nah, ini ada 5 elemen yang saya masukkan ke dalam PPT saya, yaitu ada brand identity. Brand identity ini adalah merupakan identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakan dengan merek atau produk lain. Poin kedua yaitu brand personality. Brand personality adalah karakter khas sebuah merek yang membentuk kepribadian tertentu bagaimana layaknya manusia sehingga khalayak konsumen dengan mudah membedakan merek yang Anda punya, bisnis Anda punya, atau produk brand yang dari kompetitor pesaing yang Anda punya. Seperti itu. Lanjut ke brand association. Inilah brand association adalah hal-hal spesifik yang pantas atau selalu dikaitkan dengan suatu merek. Bisa muncul dari penawaran unik suatu produk, aktivitas yang berulang dan konsisten misalnya dalam hal sponsor atau kegiatan social responsibility, seperti itu. Lanjut ke 4, brand attitude dan behavior. Ini adalah brand attitude atau sikap dan perilaku merek. Ini bagaimana kita melakukan sebuah brand atau melakukan sebuah konsep-konsep terhadap brand yang positioning yang akan kita lakukan atau yang akan kita pasarkan, seperti itu. Lanjut yang terakhir, brand benefit dan competence. Ini adalah brand benefit and competence atau manfaat dan keunggulan merek. Brand benefit and competence merupakan nilai-nilai dan keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada konsumen yang membuat konsumen dapat merasakan manfaat karena kebutuhannya, keinginannya, mimpi, dan obsesinya terwujudkan oleh apa yang ditawarkan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Baik, kita masuk ke sub D, yaitu pembentukan positioning dan brand image. Nah, ini ada beberapa poin yang saya masukkan ke dalam pembentukan positioning. Yang pertama itu adalah menentukan produk-produk yang relevan. Ini dimaksud suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Yang kedua yaitu pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer maupun sekunder. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan sekunder pesaing-pesaing tak langsung yakni mereka tidak langsung muncul di pikiran bila mana seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang keempat, menentukan standar evaluasi. Ini menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Yang kelima, yaitu membuat perceptual map. Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing,
Pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing yang menggunakan perspektual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Lanjut ke 6 yaitu mengidentifikasi kesenjangan posisi. Ini adalah yang dimana maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergerap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Lanjut ke 7 yaitu merencanakan dan pelaksanaan strategi positioning. Nah, setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang Anda lakukan, yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Lanjut ke 8, memantau posisi. Ini posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyusunan terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan seperti itu. Lanjut. Ini lanjut ke poin-poin bentukan brand image. Nah, ini brand image ini ada 3 poin yang saya ambil, yaitu feature based. Suatu brand dapat dinilai lebih tinggi dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan brand image atau asosiasi dengan cara membangkitkan dan menjalin ikatan emosional dengan konsumen sehingga konsumen merasa ikut memiliki atau dengan brand. Yang kedua, user imaginary. Ini adalah digunakan jika sebuah brand menciptakan image positif dengan memfokuskan pada target market yang kita targetkan dari brand tersebut. Yang terakhir, iklan. Nah, ya ini umum ya. Ini maksud iklan ini seperti dengan mengasosiasikan atau brand dengan golongan konsumen tertentu atau dengan nilai-nilai yang dijunjungi tinggi dalam masyarakat. Bahkan iklan suatu brand tertentu dapat menjadi pembeda utama yang membuat suatu produk berbeda dengan produk lainnya. Ini referensi dari Dewi di tahun 2005. Ya, iklan bisa dipahami, mungkin iklan banyak dari radio, mau kita buat spanduk dan segala macam seperti itu. Baik, yang kita masuk ke yaitu sub strategi positioning dalam upaya membangun brand image. Ini juga ada poin-poin yang saya ambil, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Poin kedua, memilih salah satu atau lebih keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk dikomunikasikan dan diposisikan dalam benak konsumen. Yang terakhir, menghindari terjadinya kesalahan positioning sebagai berikut: under positioning, over positioning, confused positioning, doubtful positioning, dan memilih strategi positioning yang tepat melalui brand value proposition. Nah, ini adalah poin-poin dari strategi positioning dalam upaya membangun brand image. Bagaimana kita melakukan strategi posisi atau strategi yang akan kita targetkan, sebuah upaya membangun brand image kita itu terlihat dan menarik di mata konsumen atau mata orang yang melihat brand kita. Wah, ini menarik seperti itu. Nah, baik. Sekian dari presentasi PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.